Assalamualaikum cendekiawan muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah channel yang membahas pendidikan dan sejarah Islam. Kali ini yang akan kita bahas adalah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Namun sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Like dan share video ini jika bermanfaat bagi kalian dan kerabat kalian. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW menyebabkan kesedihan yang mendalam bagi kaum muslimin, terutama di kota Madinah. Tidak adanya Nabi di kehidupan mereka menjadi periode yang sangat sulit bagi kaum muslimin. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, dalam pengangkatan khalifah situasi di kalangan umat Islam sempat kacau, karena kaum muhajirin berpendapat bahwa merekalah yang paling tepat menggantikan posisi Nabi, dengan mengusulkan Abu Bakar As-Siddiq. Di pihak lain, kaum Ansor berpendapat pula bahwa mereka adalah yang paling tepat menggantikan posisi kepemimpinan Nabi dengan alasan bahwa Islam dapat berkembang dan mengalami masa kejayaan setelah Nabi hijrah ke Madinah, mengusulkan Sa'ad bin Ubaidillah. Perbedaan antara kedua kelompok tersebut akhirnya dapat diselesaikan dengan musyawarah secara damai setelah Umar bin Khattab mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya Umar menegaskan bahwa yang berhak untuk memegang pimpinan sepeninggal Rasulullah SAW adalah orang-orang Quraisy. Alasan tersebut dapat diterima kedua belah pihak. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama lengkap Abdullah bin Quhafah At-Tamimi. Sebelum Islam, namanya adalah Abu Ka'bah. Kemudian diganti oleh Rasulullah SAW dengan Abdullah. Lahir pada tahun 573 Masehi, wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir 13 Hijriah atau Agustus tahun 634 Masehi, dalam usia 63 tahun. Ia dijuluki dengan Abu Bakar, artinya pelopor pagi hari, karena ia masuk Islam pertama kali atau tergolong pada As-Sabiqunal Awwalun, dan gelar As-Siddiq diperoleh karena beliau senantiasa membenarkan semua hal yang dibawa oleh Nabi. Wahai manusia, sekarang aku telah menjabat pekerjaan kami ini. Tetapi bukanlah aku orang yang lebih baik daripada kamu. Jika aku lelah berlaku baik dalam jabatanku, sokonglah aku. Tetapi kalau aku berlaku salah, tegakkanlah aku kembali. Kejujuran adalah suatu amanat, kedustaan adalah suatu khianat. Orang yang kuat di antara kamu pada sisiku hanyalah lemah, sehingga hak si lemah aku tarik daripadanya. Orang yang lemah di sisimu pada sisiku kuat, sebab aku kuambilkan daripada si kuat akan hak-haknya. Insya Allah, janganlah kalian suka menghentikan jihad itu yang tak akan ditimpa kehinaan. Taatlah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau aku melanggar perintahnya, tidak usahlah kalian taat dan ikut aku lagi. Berdirilah sembahyang, semoga rahmat Allah meliputi kamu. Tugas khalifah adalah sebagai pemimpin politik pada umatnya, dan kedua adalah sebagai teladan bagi umatnya agar umatnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan segala perintahnya. Abu Bakar As-Siddiq meneruskan program Rasul yang belum tercapai, seperti pengiriman pasukan Usamah bin Zaid ke Syam bagian selatan untuk bertempur melawan Bizantium sebagai lanjutan perang Mu'tah yang telah terjadi. Di saat bersamaan, berbagai suku Badui yang baru masuk Islam mulai memberontak dan tidak mau membayar zakat. Padahal zakat adalah salah satu pilar penting bagi Islam. Tidak hanya itu, masalah selanjutnya yaitu muncul banyak orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Yang paling menonjol di antara orang-orang yang mengaku sebagai nabi yang jelas-jelas palsu adalah Musailamah Al-Kadzab. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menganggap bahwa suku Badui yang tidak mau membayar zakat adalah salah satu contoh murtadnya umat Islam kepada agamanya. Kemudian, adanya Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi palsu adalah salah satu contoh bahaya yang terjadi bagi agama Islam. Untuk menindaklanjuti permasalahan yang terjadi, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melakukan tindakan militer dengan menunjuk Khalid bin Walid sebagai pemimpin dan panglima perang untuk melawan pemberontakan. Khalid bin Walid terkenal karena dalam sejarahnya belum pernah kalah dalam setiap peperangan, baik sebelum maupun sesudah Islam. Khalid bin Walid juga terkenal memiliki pertempuran yang sangat ahli di gurun dan memiliki kemampuan pertempuran kavaleri.
Dari tindakan yang terjadi, Musailamah Al-Kadzab mati pada perang Yamamah. Benar saja, di bawah pimpinan Khalid bin Walid, kota Madinah menjadi aman dari pemberontakan dan serangan dari pasukan Musailamah Al-Kadzab. Perlahan-lahan, kesetiaan muncul dari kota Madinah kepada khalifah yang memimpin. Pada tahun 633 Masehi, Islam bersatu dan selesai menghadapi kemurtatan yang terjadi di kota Madinah. Selain menjaga kedaulatan Islam di Madinah, Khalifah Abu Bakar juga berjasa dalam melestarikan atau mengumpulkan teks-teks Al-Quran yang tersebar dalam bentuk tertulis. Karena pada saat peperangan Yamamah banyak penghafal Al-Quran yang wafat di medan perang. Yang ditakutkan Khalifah adalah jika Al-Quran tidak lagi murni karena sumbernya sudah hilang. Oleh Abu Bakar berhasil disatukan atas saran Umar bin Khattab dengan cara dikumpulkan, kemudian diperiksa lagi dengan ingatan yang jelas oleh para sahabat yang dapat dipercaya. Kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq bertahan dari tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi dan menghasilkan negara Islam yang makmur dan selalu menjaga akidah. Dan setelah peninggal beliau, banyak sekali teladan yang diberikan kepada khalifah-khalifah setelahnya. Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar Khalifatul Rasul atau pengganti Rasul, atau dapat dikatakan sebagai penerus Rasul sebagai khalifah. Perlu dipahami, khalifah itu bukanlah nabi baru. Didukung dengan Al-Quran yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dan tidak ada nabi sepeninggalnya. Dari semua penjelasan yang sudah disampaikan, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa sifat-sifat Abu Bakar As-Siddiq: 1. Mudah menerima kebenaran dari Nabi. 2. Ucapannya selalu benar. 3. Mempunyai wibawa yang sangat tinggi. 4. Bersikap tegas terhadap orang-orang yang memperolok agama Islam. 5. Sikapnya yang teguh pendirian terhadap Al-Quran. Dan yang keenam, pengorbanannya yang besar terhadap Islam, harta, tenaga, pikiran, dan jiwanya. Tidak hanya itu, prestasi yang sudah diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq selama menjadi khalifah Islam di Madinah adalah: 1. Mampu mengamankan kaum muslimin ketika mendengar berita tentang wafatnya Rasulullah. 2. Memerangi orang-orang murtad, terutama suku-suku Badui yang ingin keluar dari Islam. 3. Memberantas orang-orang yang enggan membayar zakat. 4. Memerangi nabi palsu, terutama Musailamah Al-Kadzab. 5. Menghimpun Al-Quran agar lebih terstruktur. Dan 6. Memperluas wilayah Islam seperti Irak dan Syria dengan panglima-panglima terkenalnya.